Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yawmi wa antum bi khair ya. Semoga setiap hari-hari kita semua dalam keadaan baik-baik saja selalu. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, kullu yawmi wa antum bi khair. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan ini saya membuka room kembali dan di tema itu masih tema yang tentang siksa kubur cuma karangan ya. Baik, tema tentang ini sebenarnya tidak penting ya, hanya saja ingin kita ingatkan bahwa apapun selain dari Al-Quran itu akan membawa pada kesesatan, termasuk hadis ya. Saudara-saudara sekalian, dari hadis lah ya, begitu banyak karangan-karangan, banyak khurafat-khurafat yang masuk di dalam agama Islam ini. Jadi dan seolah-olah tidak ada ulama besar kita ya yang berdiri menunjukkan bahwa hadis itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dikaitkan dengan Al-Quran ya. Hadis selalu sebut Al-Quran, hadis ya. Padahal ya Islam ini Al-Quran ya, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani adalah Al-Quran ya. Yang diturunkan oleh Allah itu Al-Quran. Jadi allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi orang-orang yang beriman pada yang diturunkan kepadamu. Yang diturunkan kepadamu itu Al-Quran. Jadi bukan hadis. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak sekali karangan-karangan atau khurafat-khurafat masuk dalam Islam itu lewat hadis ya. Termasuk siksa kubur, dan ini masif diajarkan, masif dipercayai, masif ya di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kita beriman, kita berislam itu agar kita membesarkan Al-Quran. Jadi litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Jadi kita berislam itu untuk membesarkan Al-Quran, bukan membesarkan selain Al-Quran seperti yang kita saksikan di dunia kita hari ini ya. Hadis selalu dibesarkan. Saudara sekalian, hadis itu adalah karya para pendahulu, karya orang-orang pendahulu kita, dan itu tidak satu, banyak sekali. Ya biasa disebut dengan kutubus sita ya. Jadi ada 6 kitab hadis dan masing-masing itu masing-masing berbeda, masing-masing bertolak belakang gitu ya. Dan memang sudah seperti itulah yang Allah nyatakan. Apabila datang bukan dari Allah, itu pasti akan banyak sekali kontradiksi. Allah katakan laukana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau saja bukan datang dari Allah, pasti banyak sekali ikhtilafnya.
Nah, hadis juga lah yang memecah belah kita. Ya, memecah belah umat Islam. Ini inna ilahakum ilahu wahid. Tuhanmu ini satu, tetapi karena hadis ya kita bertuhan banyak. Kita bertuhan banyak. Jadi saudara-saudara sekalian, eh kapan ya Islam ini eh bisa lepas dari hadis ya? Kapan ya Islam ini bisa benar-benar hanya Al-Quran dan di saat itu Islam manusia akan bisa menyusul Islam para jin ya. Di dunia jin itu mereka itu hanya Al-Quran ya. Jadi jin tidak mendengar hadis ya. Dan mereka tetap muslimin. Mereka jadi jin itu berkata lan nusyrik bi rabbina ahada. Kami itu tidak menyekutukan Tuhan kami. Itu Islamnya jin. Baik, ada tamu kita. Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bang, silakan. Dari mana bang? Dengerin dulu pastinya, nanti baru saya ikut bergabung. Ya, ini lagi santai-santai ini, jadi kita buka room lah. Silakan Ya, bang, barangkali lanjut ada mau bang, disampaikan. lanjut. Kalau masalah siksa kubur, kalau masalah siksa kubur bang, saya pribadi nggak percaya bang. Iya, iya betul 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 Karena itu jangan percaya itu. pernah ada Jadi yang kita, menyaksikan siksa kubur. oh, iya, kita Nah, sebenarnya tapi kalau menunggu. kalau masalah tapi kalau masalah siksa kubur yang sejati itu adalah tubuh ini bang. Yang disiksa itu jiwa kita. Iya iya iya, terus bang terus. Yang intinya selama ini kan kita hidup dengan ego kita nih. Apa itu jiwa Ya kita kan tersiksa namanya bang. Iya kan? ya 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 ya. Tapi Terus, siksa kubur yang ada di dalam tanah itu saya nggak percaya. Kerjaan amat malaikat itu nyiksa orang yang sudah mati. iya bang ya. Terima kasih bang ya, terima kasih atas atas ini ya. Ya. Ada tamu kita lagi nih, saya Felix 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 ya, silakan Felix. Dari mana Felix? Dari Bengkulu, Bang. Lanjut, lanjut. Oh ya, Bengkulu ya ya. Kasih bang. Lagi santai-santai kita buka room dulu ini bang ya. Silakan bang. Baik ya, kita lanjut dulu sedikit membahas ya. Jadi kita menunggu ya dari kalangan apa namanya, pecinta-pecinta agama kita itu untuk memurnikan agama Islam ini dengan menjadikan Al-Quran saja satu-satunya petunjuk ya. Seraya menanggalkan ya bukan meninggalkan, tapi menanggalkan hadis, menanggalkan kitab-kitab apa namanya, orang-orang terdahulu. Janganlah kita seperti Bani Israel yang apabila dikatakan kepada mereka ta'alau ila ma anzalallah ya, mari kita beriman pada apa yang diturunkan Allah, mereka berkata eh, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, ya kami mencukupkan apa yang didatangkan oleh bapak-bapak kami, para pendahulu-pendahulu kami. Janganlah seperti itu ya. Kita ketika kita diajak untuk ta'alau ila ma anzalallah ya, kita benar-benar berkata apa namanya, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah khairan, adalah kebaikan, itulah yang harus kita pelajari, itulah yang harus kita besarkan. Ustadz, Iya benar bang. izin bertanya Ustadz. Ini Ya bang, ya bang, Ustadz kan tidak mempercayai adanya siksa kubur ya. ya Berarti neraka ada atau enggak? ya. Neraka itu ada atau tidak?
Itu ya Bang izin pertanyaannya. jawab Bang. Bang izin jawab ya. Ya, izin ya, silakan jawab. Oke. Siapa ini namanya Felix? Felix. Nah, Nah, coba Felix buka surat Hud 106, 107, 108. Yang intinya di 106, mereka kekal di dalamnya, ya. Dia yang tersiksa dan sambil menarik napas. Satu, di 107 dan 108, surga dan neraka di mana langit dan bumi masih ada. Itu kata Quran ya, bukan kata saya. Nanti kamu periksa surat Hud ayat 106, 107, 108. Quran itu kan pedoman hidupnya manusia. Quran itu kan untuk di dunia. Nah, itulah yang Quran katakan surga dan neraka itu adanya di dunia. Bang Luffy bisa tolong diketik Bang. Nanti saya Surat coba cari nanti. surat Hud ayat 106, 107, 108. Udah? Ya lanjut Bang. Ya, baik. Baik, ini ada pertanyaan ya. Kalau tidak percaya siksa kubur, apa percaya sama neraka ya, surga dan neraka? Baik, Bang Felix ya. Surga dan neraka itu ada di Al-Quran ya. Jadi itu jelas, itu sangat jelas itu. Itu bagian dari bukan hanya diimani ya, itu diyakini. Jadi wabil akhirati hum yuqinun, bukan wabil akhirati hum yu'minun ya. Akhirat mereka yakini, jadi bukan diimani. Yakini artinya itu diketahui. Jadi ada namanya ilmu yakin, diketahui memang. Yang kedua ada namanya hakul yakin itu ya. Jadi diketahui, diilmui dan apa namanya yakin itu hak, itu kenyataan. Jadi ada kenyataan. Mengapa kita yakin bahwa ada akhirat, ada surga neraka sebagai sebuah kenyataan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kepada kita kabar bahwa segala sesuatu Allah ciptakan berpasangan. Jadi ada dunia ya ada akhirat. Ada darul akhirah, ada darul dunia. Jadi ada tempat di akhirat, ada tempat di dunia ini. Jadi semesta yang Allah ciptakan ini ada dua. Jadi ada semesta dunia dan ada semesta akhirat. Itu tercipta Lalu dua. Kan Bang, sesaat ya, kita mati itu apa yang terjadi? Sudah ditanyai oleh Mungkar Nakir. ya, baik. Jadi begini ya. Jadi ketika kita pahami dulu kita hidup ini seperti apa. Jadi kita ini jiwa dan raga. Kita ini jiwa dan raga. Jadi Allah katakan kuntum amwatam fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kalian itu dulu mati. Maksudnya belum hidup jiwa itu ketika belum dipasang dengan raga. Jadi sebelum kita terlahir ke dunia itu kita dalam kondisi mati, dalam artian tidak merasa apa-apa. Jadi orang mati itu artinya tidak merasa. Kita sudah ada sebagai jiwa, tetapi belum dipasangkan dengan raga, belum keluar di lorong kehidupan. Maka waktu itu kita sebagai jiwa masih mati namanya. Nah, sekarang kita hidup. Jadi kita hidup karena jiwa dan raga kita sudah terpasang. Nah, Allah katakan wa izan nufusu zuwijat, apabila jiwa-jiwa sudah dipasangkan semuanya, barulah nanti itu akan nanti berakhir dunia. Jadi dunia berakhir, dunia ini sedang menanti terpasangnya semua jiwa-jiwa yang Allah ciptakan begitu ya. Dan kita hari ini jiwa kita yang terpasang dengan raga kita. Jadi waktu sebelum kita lahir kita tidak merasakan karena kita masih mati. Jadi kita tidak merasakan Fir'aun, kita tidak merasakan perang dunia pertama, perang dunia kedua, kita tidak merasa kita tidak merasakan itu karena jiwa belum terpasang. Dan hari ini kita merasakan hidup ini karena sudah terpasang. Nah, nanti kalau kita mati apa yang terjadi? Itu jiwa itu terpisah lagi dengan raga. Raga masuk ke kubur. Jadi fa'amatahu semua amatahu fa'akbar. Jadi manusia itu
dimatikan lalu dikubur raganya. Adapun jiwanya itu dijemput oleh malaikat, dibawa kepada Allah. Jadi yatawaffakumul malaikatu, jadi kalian itu akan diwafatkan di apa namanya, apa namanya, malakal mautil ladzi wukila bikum. Jadi ada malaikat maut yang diwakilkan oleh Allah untuk uninstall gitu ya, mencabut jiwa kita. Jadi akhriju anfusakum, keluarkan jiwa kalian. Jadi itu nanti akan jadi dipanggil jiwa oleh malaikat, sementara raga dibawa ke kubur. Setelah itu ya ada hari kebangkitan. Jadi kita manusia itu dibangkitkan. Jadi bukan dengan raga yang sekarang, ya. Karena raga yang sekarang itu akan dibongkar. Jadi apabila kubur itu dibongkar, Allah katakan wa bu'sira ma fil kubur, ya, terbongkar semua apa yang ada di kubur. Kenapa? Bahkan bumi ini tergantikan. Yauma tubaddalu ardu ghairul ard gitu ya. Jadi kita akan dipasangkan kembali dengan di raga yang baru yang oleh Allah itu, agar kita bisa merasa kembali hidup lagi, yaitu dari ajdas. Allah katakan yakhrujuna minal ajdasi, bukan minal kubur ya, minal ajdasi. Jadi yakhrujuna minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Jadi mereka akan keluar dari ajdas, akan apa namanya, akan berjalan kepada Allah Rabbnya. Jadi seperti itu. Jadi tentang siksa kubur itu tidak ada. Kubur itu cuma prasasti bahwa kita pernah hidup. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Bang, izin rungkat dulu Bang. Ya. Asar. Ya, Oh iya, assalamualaikum. sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Ya begitu Bang Felix, begitu Bang. Jadi Oke bang, izin turun dulu bang. oke. Ya. Kasih. Baik ya teman-teman sekalian, ya saya hormati, kita buka kembali. Sebenarnya ada begitu banyak bahasan di dalam Al-Quran yang mestinya apa namanya, kita pelajari, kita apa namanya, kita analisa, dan itu bisa membawa pada kebaikan hidup kita. Dan bahasan siksa kubur ini hanya bahasan karangan, memang karangannya orang terdahulu. Ini sebenarnya tidak memberikan apa-apa di dalam hidup kita, tidak memajukan hidup, tidak apa namanya, tidak memajukan hidup kita, tidak memperbaiki hidup kita. Ya semata-mata hanya menjadikan kita nantinya alat dul khisom gitu ya. Orang-orang yang suka berdebat, orang-orang yang suka bercerita. Tetapi mau tidak mau kita angkat karena ini sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita, mengakar bersama hadis ya. Dan saya katakan, bukan saya katakan, yang maaf ya, maksudnya, dan kita katakan, kita hendak ingin mengatakan bahwa jangan mencampurkan al-haq dengan al-batil. Jangan mencampurkan hadis dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu al-haq, sementara hadis itu batil. Ya, hadis itu adalah kebatilan-kebatilan yang karangan-karangan yang dikarang, yang disusun oleh para pendahulu kita. Jadi saudara-saudara sekalian, pahamilah tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hidup kita, mati kita, dunia kita, akhirat kita. Pahamilah ayat-ayat tentang itu, tadabburilah, maka kita tidak akan mendapati siksa kubur, kita tidak akan mendapati apa namanya, datangnya nanti Dajjal, munculnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Kita tidak akan mendapati semua itu, karena itu semua adalah berita-berita batil yang datang dari hadis ya. Itu berita-berita batil yang datang di hadis ya. Betapa banyak kebatilan-kebatilan yang diajarkan oleh hadis-hadis kepada kita, dan sebagian besar kita itu
tidak bisa mengcounternya dengan Al-Quran. Jadi saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini datang untuk dipelajari, datang untuk ditadabburi, bukan sekedar dibaca ya ayat-ayatnya, tapi ditadabburi, diimani setiap petunjuk ya yang ada di dalamnya. Ya, iblis di atas iblis. Iblis apa ini? Ya, salam kenal iblis di atas iblis. Silakan. Selamat kenal guru tanah air. Ya, Ini bang, iblis itu coba dulu, jangan dulu tebak-tebakan bang ya. Iblis itu ya, Muslim ini atau Buddha bang? apa? Iblis Muslim. Ya, zaman Iblis dahulu itu ya. jin bodoh di dalam Al-Quran. Jadi iblis itu kana minal jin ya. Iblis itu jin ya, bukan manusia. Di dunia jin itu ada satu jin bodoh namanya iblis. Jadi para jin berkata, wa innahu yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata ya. Dan sesungguhnya sudah berkata yang bodoh di antara kami. Jadi ini para jin berkata, sudah berkata yang bodoh di antara kami, eh, sudah berkata kepada Allah yang tidak-tidak. Siapa itu? Ya iblis. Jadi iblis itu jin bodoh. Jadi Oke. jadi Katanya itu yang dia. abang Ya, sebutkan bodoh. Berarti iblis yang bodoh satu-satunya yang berkata atau bercerita dengan Tuhan yang pernah terjadi. ya, Sedangkan dia istilah yang berkata-kata ada yang tak pernah tidak-tidak sama berkata Tuhan dengan toh. Tuhan. Ya, Nabi Muhammad kan bang ini dia seorang pandai atau abang itu seorang pandai. Abang udah pernah jumpa dengan Tuhan atau bercerita. Sementara iblis bodoh udah pernah. Berarti derajat di sini mana lebih martabat nih bang? Jangan dulu lebih tinggi, lebih yang bermartabat, yang bodoh ini atau yang pandai ini bang? Bukankah iblis yang Itu bodoh ini para imam malaikat zaman dahulunya bang? itu cerita orang. Itu iblis tidak berkata bukan berinteraktif dengan Allah, bukan berkalam, berkata. Jadi yakulu bukan yukallimu. Kalau yukallim itu berbicara dengan Allah. Iblis tidak pernah berbicara sama Allah. Tidak pernah interaktif. Kalau yang interaktif itu ya seperti Musa, itu kallamallahu Musa taklima. Kalau yakulu itu bukan interaktif. Itu berkata saja. Jadi kita juga banyak orang berkata yang tidak kepada Allah. Bukannya Ya, akulu tapi ini di terdiri dunia dari jin hadis ya? cuma iblis yang berkata yang tidak sama Allah. Jadi Yakulu beda ini terdiri yakulu dari ya. Yakulu ini terdiri dari Al-Quran atau Yakulu ini terdiri dari hadis? Hadis ini karangan, hadis ini kesesatan. Jangan bawa hadis di sini. Jadi hadis itu jangan Tapi percaya hadis. langsung aja topiknya langsung bang. Ya, Yang perlunya saja bang. Nah, abang bertentangan dengan hadis berarti gitu ya bang ya. Oke, kita topiknya tentang sholat. Sholat ini bang 5 kali 1 hari 1 malam gitu ya bang. Dalam ya Al-Quran. terus ya. Ini kan sesuai data kita. Sesuai Ya. data dalam Al-Quran 5 kali Sudah 1 hari. Oke. Nah, 1 Yo. hari 1 malam ya bang ya. Ya, Berarti kita sepakat ini 1 hari 1 malam 5 rakaat. Hanya 5 rakaat. 1 hari 1 malam 17 rakaat. 17 rakaat. Di mana dituliskan bang? Iya. Hah? Di mana dituliskan dalam Al-Quran bang? Di mana dituliskan dalam Al-Quran? Oke, tapi sesuai data bang. Kalau tidak Ya, bisa kenapa dicapai. pertanyaan itu ada? Kenapa di pertanyaan itu? Di mana dituliskan dalam Al-Quran? Di mana ada tertulis Kak? Selain di Al-Quran, di mana? Salam, Salim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ada yang tertulis itu Seru 17 ini, seru rakaat? ini. Kan tertulis 1 hari 1 malam udah sepakat kita tadi bahwa mengerjakan Tidak, sholat ini 1 hari. bukan tertulis. 17 rakaat bukan tertulis. Tidak ada tertulis dimanapun.
Itu Iya, terlihat. satu hari satu malam 5 kali, satu hari satu malam berarti Ya, 5 rakaat. ya 17 rakaat. Tidak ada tertulis dimanapun, tidak di Al-Quran, tidak dimanapun. Itu terlihat, bukan tertulis. Di masjid-masjid semua terlihat. Kenapa kita kerjakan yang tidak tertulis? Bukankah Al-Quran ini jalan yang lurus buat kita atau pedoman? Tidak semua tidak semua sesuatu itu terteorikan. Ada namanya praktek. Ada namanya praktek. Jadi misalnya orang di kedokteran itu di sekolah ada teori, ada praktek. Teori dan praktek itu satu saja sebenarnya, cuma memang beda jenisnya. Jadi jangan cari sholat itu eh, bukan teori, praktek. Dan yang diperintahkan Allah itu bukan sebenarnya laksanakan sholat. Ya, yang diperintahkan itu tegakkan sholat gitu ya. Jadi itu yang harus dipahami apa yang dimaksud dengan tegakkan sholat. Jadi ketika kita bicara bahwa jangan terima hadis ya yang bertentangan dengan Al-Quran ya tentunya, selalu dimunculkan sholat. Bagaimana kalau tidak terima hadis bagaimana sholat? Memangnya di hadis ada yang menjelaskan tentang sholat duhur seperti apa tata caranya, sholat asar seperti apa tata caranya? Tidak ada juga. Karena sholat itu terlihat di semua masjid dan tidak pernah tidak sholat satu hari pun semenjak sholat itu diajarkan oleh Nabi. Berarti sholat itu karena kita melihat dari masjid, bukan karena ajaran gitu. Iya, terlihat di masjid oleh Bapak. Saya bertahu sholat dari kecil. Saya lihat bapak saya. Bukan dari kitab, bukan dari tertulis. Anak kecil itu banyak sekarang anak kecil itu masih TPA sudah tahu sholat. Itu karena dia lihat, bukan karena dia baca. Jadi memang tidak tertulis bang dalam Al-Quran. Ya, bukan memang itu tertulis, memang terlihat saja. Untuk apa dibaca kalau sudah sudah dilihat? Begini tata cara. Dosa enggak itu kalau tidak sholat yang itu, yang terlihat itu? Saya Mas Yos, dosa enggak kalau ninggalin sholat yang terlihat itu? Jadi Jawab yang bahasan dosa tegas. sih lain sih kalau bahasan dosa ya. Jawab Jadi, yang tegas. Dosa enggak meninggalkan sholat yang terlihat? kalau itu namanya aso namanya. Jadi bukan dosa, aso Iya. amri rabbi. Bermaksiat nama perintah itu kalau tidak dilaksanakan namanya aso, bukan dosa. Aso Adam ya jadi fasik namanya fasik. Itu iblis ya. Iblis diperintahkan untuk menghormati Adam. Isjudu li Adam, tetapi iblis tidak lakukan. Apa kata Allah? Fafasaka an amri rabbi. Dia fasik dari perintah Tuhannya. Nah, jadi bukan berdosakah kalau kita tidak sholat? Bukan fasikkah kita kalau tidak sholat? Fasik iya, karena diperintahkan lalu tidak melaksanakan. Fasik namanya. Fafasaka an amri rabbi. Maksudnya. Ya, jadi semua diksi ada kalau di Al-Quran ya. Semua diksi itu memiliki tujuan, memiliki kegunaan. Berdosakah saya? Itu bahasa apa itu ya? Itu kita bawa ke diksi yang apa dulu? Kalau sholat tidak sholat fasik namanya. Karena dia perintah aqimis sholata. Kalau larangan maksiat namanya kalau dilakukan. Adam dilarang, la taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Tapi didekatinya, dimakan buahnya. Maka Allah katakan, fa'asa Adam an rabbihi wa gawaw. Berarti yang tidak sholat 5 kali terlihat itu aso berarti. Fasik. Karena kan sholat perintah kan. Ya. Loh, karena yang melakukan 5 waktu terlihat itu juga banyak yang fasik. Apa bedanya ini yang tidak melakukan dan melakukan? Karena di masyarakat juga kita temukan banyak yang fasik pula itu. Apa ini hukumnya? Hukumnya apa ini? Jika seseorang tidak melakukan sholat yang terlihat 5 kali dalam sehari semalam. 5 waktu lah.
Ya. Tegas Yos jawabnya Gos, tegas, harus tegas. Nah, Jangan gini, abu-abu. Ya fasik. Oh, fasik namanya Gini, toh. Bang. Abang bilang tadi tak ada perintah dalam sholat. Coba buka An-Nisa ayat 103. Kita bercerita sesuai data. Biar kita bukan dari narasi gitu, dari diri kita. Nah, kita menunjukkan apa di dalam ayat, perintah atau kewajiban atau toleransi. Atau toleransi kita menyembah Tuhan gitu kan. Nah, kalau dalam Islam saya dengar atau saya baca itu perintah, Iya. bukan menantang abang saya, bukan. Iya. Bukan. Ya. Saya ini mau meluruskan. Karena abang bilang tadi sholat itu tidak kewajiban. Karena abang sholat itu saya dengar dari abang karena ayah atau karena ibu atau karena masjid atau yang mana lah. Yang pastinya itu yang abang sebutkan tadi. Sementara yang saya baca dalam ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 103, di sini berbunyi perintah. Apa itu Bang? Coba baca. Nah, sama-sama kita Bang, sama-sama baca. Seharusnya abang yang menunjukkan ayat itu. Nah, karena abang udah mengetahui. Juga lah. Apa itu ayat? Coba bacakan dulu apa tuh. Saya memperingati saja. Coba buka ayat An-Nisa 103. Saya dia Bang setelah mengeluarkan banyak sekali Kita sholat ayat-ayat terlihat apa ini ya. sholat Bukan tegakkan? Al-Quran. Iya. Ya, Saya- ini Bang. Ya, Sama-sama pakai. coba apa sebut diksinya apa atau kalimatnya lah, penggalannya. Artinya langsung Bang ya, banyak yang nggak mengerti Jangan nanti. artinya, bukan Al-Quran itu kalau Apabila kamu artinya, menyelesaikan bacaannya. sholat. Kalau Apabila artinya kamu- bukan Al-Quran itu Abang ini interpretasi kalimatnya- penerjemah itu. Gini Bang. Coba Nah, ayatnya, sepenggal artinya, ayatnya. Kalau masalah merasa abang ini, artinya ini, coba abang jelaskan. Kalau merasa abang salah artinya ini, abang luruskan ya. Oke. Apabila kamu menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingatkan, menyebut namanya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban. Dengar Bang ya, kewajiban. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang berwaktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin atau mukmin. Itu Bang ya. Berarti mukmin ini apa Bang? Orang yang beriman ya Bang. Nah, ya. Jangan dulu ngopi Bang. Jangan dulu ngopi Bang. Mana mukanya Bang? Kita sudah kayak ini bahwa ini perintah Bang. Sementara dari narasi Al-Quran perintah, yo apa? Sholat perintah. perintah. Terus? Tapi saya membantahkan perkataan Abang bahwa sholat itu karena kita lihat. Sementara di sini Ya, tertulis terlihat. banyak lagi Bang. Bukan 1-2 perintah ini. Sholat gini Bang. Di antara sholat ini sebenarnya ini harus digabungkan dengan apa satu lagi Bang? Zakat. Ya, Ini zakat. sholat ini tidak bisa berpisah Bang. Tunaikan zakat, kerjakan sholat. Dirikan sholat Bang. Setuju atau sepakat? Ya, sepakat. Oke, kenapa Abang bilang tadi bahwa sholat itu tidak perintah dalam Al-Quran? Sementara ayatnya Tadi bukan itu satu, tentang banyak. yang tadi dipertanyakan tata caranya. Kalau sholatnya perintahnya ini banyak dalam tata Al-Quran. caranya, Kalau dalam tata caranya Tunggu, tidak Bang. tertulis. Tata caranya tidak tertulis dalam Al-Quran. Ya, Ya. memang itu dalam hadis. Ya. Sepakat atau tidak? Kenapa Tidak sepakat. kita Muslim ini mengerjakan Tidak sepakat tentang ini sholat hadis ini tidak sepakat juga tadi. Tidak ada di mana yang bilang ada di hadis. Ada di hadis kah itu tata cara sholat duhur? Tidak ada itu. Oke Bang ya.
Kalau saya tahu bantahkan nanti ini, apakah saya mempermalukan abang atau gimana nih bang? Biar kita sepakat. Nanti jadi saya menunjukkan kebenaran, rupa-rupanya kita berdosa sama abang. Mempermalukan orang itu di depan orang bang, itu sebenarnya salah. Tapi sesungguhnya Islam itu kalau ada yang salah harus ditegur. Sebenarnya saya menegur ini di posisi dosa atau gimana bang? Kita harus sepakati dulu, berdosanya tidak. Ini 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 yang kita tegur ini ya, kita kan ya namanya manusia ya, jadi lah ya, bayangkan kalau membahas yang benar sekalipun itu bisa kita salah. Makanya kan kita selalu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabb, janganlah menghukum kami kalau kami terlupa atau tersalah ya di dalam membahas agamamu ya, ayat-ayatmu kan gitu ya. Eh, tapi kalau dirasa menegur bukan karena apa namanya, karena memaksakan hadis misalnya itu ya lain cerita kan. Hadis itu kan Allah yang memang mengingkari. Jadi Allah mengingkari. Jadi misalnya Allah katakan fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun ya. Hadis apa lagi setelah Allah dan ayat-ayatnya yang mereka imani. Itu artinya Allah mengingkari. Allah katakan famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa sesudah Al-Qur'an ini selain kesesatan? Ya berarti kan Allah mengatakan bahwa semua kitab-kitab yang dianggap kitab-kitab petunjuk Islam itu setelah Al-Quran itu namanya kesesatan. Al-Quran lah yang bima tu'allimuna, kemudian wa bima tadrusun. Al-Quran lah yang diajarkan, Al-Quran lah yang dipelajari. Jadi kalau mau menegur kita karena mempelajari Al-Quran, oh bagaimana ceritanya? Ini kan Islam kita menuntut kita memang mempelajari Al-Quran dan membesarkan Al-Quran. Iya. Karena manusia kan tidak tahu apa-apa sebenarnya, kecuali memang yang diajarkan. Lah iya, membenarkan Al-Quran, mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, bukan kitab. Ya, Masya Allah ya, silakan Mas. Sudah tadi iblis di atas iblis. Nah Ya, iya, Masya Allah, jadi silakan. saya tangkap dari Mas Yos itu Ya, karena orang Islam kitabnya hanya satu, kitab suci Al-Quran kan gitu. ya. Sebaiknya bahkan wajib memahami tentang Al-Quran, bukan memahami kitab setelah Al-Quran, kan Ya, gitu maksudnya kan? ya, betul. Gitu. Lalu kitab setelah Al-Quran itu lalu kita kemanakan ini? Kan udah banyak ini di rumah, Bos. Udah terlanjur ini. Enaknya Ya. diapakan ini? Kitab-kitab setelah Al-Quran ini banyak ini di rumah saya ini. Dikelokan kah? Dibakar kah? Mungkin lebih baik dikelokan ya. Dapat duit ya. Iya, begini kan ada di Al-Quran disebutkan ya, allazina yastami'una al-qaul ya. Jadi orang-orang yang mencoba mengerti perkataan-perkataan dari mana saja, silakan mencoba mengerti. Tetapi wayattabi'una ahsanuhu, ikuti yang ahsanuhu ya, perkataan yang paling bagusnya. Ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ya. Mereka itulah orang yang terpetunjuki dan mereka yang disebut dengan ulul albab. Jadi ya silakan kita membaca buku apa saja, tapi jangan dipercaya itu yang kalau itu bertentangan dengan Al-Quran kan gitu ya. Tetapi kalau Selama Kalau dikatakan tentu sholat 5 waktu itu bang. Sedangkan sholat yang lain banyak dikatakan di dalam hadis bang tentang rokaat. Ya bang. Coba baca bang hadis Tirmidzi nomor 415 bang. Pak, itu tertulis itu barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam akan dibangunkan baginya rumah di surga. Jadi ya bang itu bertentangan juga ini. Sebenarnya bang gini, sebenarnya bang, kalau iblis menegur manusia
di depan umum atau di depan publik, di live, kan gitu Bang ya. Sebenarnya ini saya salah, ini salahnya di sini Bang. Ketika sakit hati ya Abang, ketika saya bantah semua dengan dalil atau sesuai data, bukan dari narasi saya membantah Abang, itu dosa ini Bang, karena dosa saya mempermalukan Abang. Gimana tanggapan Abang? Bagaimana ya? Jadi ini kita coba menyebut tadi bahwa hadis itu adalah sesuatu yang istilahnya kita membahas bahwa ini Al-Quran kita harus besarkan, kan begitu ya bahasan kita sebenarnya. Lalu dimunculkan hadis apa namanya ya? Jadi jangan sakit hati Bang ya, kita apa aja standar aja ya Bang ya. santai aja. Nah iblis sekarang menegur manusia ini sekarang. Kalau Abang anggap aku iblis, iblis lah yang menegur Abang. Jangan sakit hati Bang ya. Nah, semua baik-baik saja ya. Jadi begini Bang, Bang. Biasanya iblis itu berpihak kepada kitab setelah Al-Quran biasanya ya. Kalau di Quran menentang dia. Abang, maaf Bang, saya sebenarnya lagi di luar ini, lagi coba tadi buka apa namanya room. Ya, terima kasih nih. Saya rencana balik dulu pulang ya. Makasih dulu Bang. Saya lagi di luar ini dan Oke. Ntar malam buka. Ya, malam lah boleh Ntar kita. malam ya. Nanti boleh. share. Oke. Kasih Seru Bang, ini. kasih Bang. Seru Ya, ini. syukur. Ya, Oke, syukur ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.